Halo, balik lagi di channel Film Biru. Di sini aku akan membahas film berjudul The Promised Neverland. The Promised Neverland adalah sebuah seri manga shonen Jepang yang ditulis oleh Kaiu Shirai dan diilustrasikan oleh Posuka Demisu. Manga ini telah terjual sebanyak lebih dari 21 juta manga dalam sirkulasi. Pada tahun 2018, manga ini memenangkan penghargaan Manga Shogakukan ke-63 untuk kategori shonen. Ceritanya mengisahkan tentang sekelompok anak yatim yang berencana untuk kabur dari sebuah panti asuhan. Dikarenakan panti asuhan tersebut adalah peternakan manusia, setelah diungkap oleh Norman dan Emma. Jangan lupa di-subscribe dan di-like, terima kasih. Selamat menonton Brother Film Biru. 違うみんなママいつもの優しいママだよね Berlatar pada tahun 2045. Memperkenalkan tokoh bernama Emma. Emma adalah seorang anak yatim piatu berusia 11 tahun yang tinggal di Gracefield House, sebuah panti asuhan kecil yang menampungnya beserta 37 anak lainnya. Hidupnya sangat diberkahi dengan makanan yang terasa lezat, tempat tidur yang nyaman, pakaian seputih salju, serta cinta dari Mama. Sekaligus pengasuh mereka yang bernama Isabella. Setiap anak wajib mengikuti ujian yang ada di panti untuk mengukur kecerdasan mereka. Namun seperti biasa, Norman, Ray, dan Emma mendapatkan nilai yang sempurna. Jika dikategorikan, Norman adalah anak jenius dengan memiliki kecerdasan superior. Lalu, Ray bersaing di bawah Norman dan memiliki kemampuan analisis yang tinggi. Selain itu, Emma tidak kalah jenius serta memiliki kemampuan fisik lebih unggul. Selanjutnya setelah mengikuti ujian, seluruh anak-anak panti asuhan pergi keluar untuk bermain petak umpet. Namun di sini, Norman yang menjaga dan ada aturannya dalam permainan tersebut. Norman harus menyentuh setiap anak agar permainan berakhir. Seluruh anak-anak panti asuhan berhasil ditemukan dan disentuh oleh Norman, terkecuali hanya Emma. Emma terus berlari, lalu Norman mengejarnya, dan Emma melompati sebuah jurang. Norman membiarkannya sehingga membuat Norman mencari jalur lain untuk mengejar Emma. Dengan kecerdasan Norman, Emma dapat tertangkap dengan tipuan Norman yaitu dengan berpura-pura jatuh. Dan Emma pun tertangkap. Lanjut beralih ke lapangan, semua anak-anak memintanya untuk melakukan sekali lagi permainan petak umpet. Lalu pada saat Emma dan Norman berlari, menemukan ujung dari hutan tersebut terdapat gerbang dan pagar. Mama melarangnya untuk melompati pagar tersebut. Dan anak-anak berkumpul untuk kembali ke panti asuhan. Malam telah tiba, saatnya Connie meninggalkan panti asuhan. Connie berpamitan kepada semuanya dan semua merasa sedih dan menangis. Selanjutnya Connie dibawa oleh Mama menuju gerbang. Pada saat Connie meninggalkan panti asuhan, boneka yang bernama Bunny tertinggal. Lalu Emma dan Norman berinisiatif menyusul Connie untuk mengembalikan bonekanya. Lalu pada saat mereka sampai di gerbang, Norman dan Emma melihat sebuah kendaraan. Mereka lalu mendekatinya kendaraan tersebut dan membuka bagian belakang mobil, dan terlihat Connie sudah tidak bernyawa. Norman dan Emma shock, mereka segera sembunyi di bawah mobil setelah mendengar suara dari balik pintu. Pada saat Emma dan Norman bersembunyi, melihat Connie dimasukkan ke dalam tabung berisikan air. Dan terlihat, Mama sedang berbicara dengan para monster tersebut. Emma dan Norman segera melarikan diri dari bawah mobil, sebelum monster itu menyadari kehadiran dari Emma dan Norman. Norman dan Emma kembali ke panti asuhan dengan sedih dan murung. Norman berpikir dan berbicara kepada Emma untuk melarikan diri dari para monster. Namun Ray mendengar percakapan mereka. Pagi hari telah tiba, Emma dan Norman melakukan aktivitas seperti biasanya, namun Emma terlihat cemas setelah mengetahui rencana jahatnya Isabella, atau biasa disebut oleh anak-anak yatim itu, Mama. Selanjutnya Norman melakukan berdiskusi dengan Emma tentang kenapa mereka dimakan, apakah ukuran tubuh. Dan Norman berpikir ternyata ukuran otak menjadi prioritas para monster tersebut. Jika ukuran otak mereka lebih cerdas dibanding yang lain maka mereka akan dibesarkan hingga 12 tahun, setelah berumur 12 tahun mereka siap dipanen.
Selanjutnya beralih ke belakang hutan, Emma dan Norman merancang rute untuk melarikan diri. Lalu Norman menggambar denah panti tersebut dengan menggunakan batang kayu. Ternyata panti tersebut dikelilingi oleh tembok dan hutan. Dan Norman memiliki ide untuk melarikan diri melalui dua rute. Yaitu rute 1 kabur melalui gerbang, atau rute 2 melalui hutan dan menaiki tembok tersebut. Selanjutnya Norman dan Emma melompati pagar untuk mengecek keadaan tembok dan sekitarnya. Selanjutnya mereka kembali berkumpul bersama Mama. Namun ada satu anak bernama Mark yang melapor kepada Mama. Anak perempuan bernama Naila hilang di hutan. Dan Mama mengeluarkan sebuah arloji untuk melacak Naila, dan Naila pun ditemukan. Malam hari telah tiba. Emma dan Norman memutuskan untuk ke gudang dan mengambil seutas kain untuk dijadikan tali. Pada saat Emma dan Norman berbincang, Ray pun muncul dari balik semak-semak. Emma pun memberikan informasi kepada Ray tentang peternakan manusia tersebut, namun Emma memohon kepada Ray untuk membawa kabur seluruh anak panti agar nasibnya tidak sama dengan Connie. Dan mereka bertiga kembali ke panti asuhan dan disambut oleh Mama dan diperkenalkan suster baru bernama Crone. Dan dia datang untuk membantu mengasuh anak-anak panti bersama Mama. Emma, Norman dan Ray berdiskusi di perpustakaan tentang arloji Mama yang bisa memancarkan sinyal radio, berfungsi untuk mengetahui letak keberadaan mereka. Namun mereka terlihat bingung, benda yang berfungsi untuk memancarkan sinyal radio itu berada di mana? Apakah di baju mereka, atau di rambut mereka? Namun mereka sampai sejauh ini tidak mengetahui letak alat sinyal radio tersebut. Adegan pun beralih memperlihatkan perbincangan antara Mama dan Suster Crone. Mama memberikan tugas kepada Suster Crone dan memberitahu informasi tentang dua anak tertua sudah mengetahui keadaan di dalam gerbang tersebut. Dan pertemuan mereka selesai, lalu Suster Crone kembali ke kamarnya. Emma dan Gilda sedang berbincang tentang apa yang berada di kuping bayi tersebut dan kuping mereka. Mereka hanya menduganya itu adalah bekas suntikan imunisasi pada saat ia dilahirkan. Dan beralih adegan ke Mama di mana saat ini Mama sedang berbicara melalui pemancar radio kepada bosnya yaitu Grandma. Adegan beralih ke tempat para monster itu tinggal. Para monster itu sedang berdiskusi tentang makanan yang mereka akan panen. Dan mereka menantikan kelezatan makanan tersebut. Pagi hari telah tiba, di mana semua anak-anak cerita berkumpul di lapangan bersama Suster Crone. Namun Emma, Norman dan Ray berdiskusi di belakang hutan mengenai apa yang ada di telinga mereka. Lalu mereka mengetahui yang berada di telinga mereka adalah alat pelacak. Selanjutnya Ray memikirkan untuk menghancurkan alat pelacak tersebut. Emma, Norman, dan Ray berdiskusi untuk melatih anak-anak untuk kabur dengan dibungkus permainan petak umpet. Mereka berbagi tugas masing-masing. Emma bertugas melatih fisik mereka. Selanjutnya Ray bertugas melatih pola pikir mereka dan Norman bertugas melatih bagaimana memanfaatkan alam. Dan di sisi lain anak-anak kembali berkumpul di bawah pohon. Lalu Suster Crone mendekati mereka, dan Suster Crone pun ikut bergabung untuk bermain petak umpet, namun kali ini Suster Crone yang mencari anak-anak, dan anak-anak pun berpencar. Tak lama setelah berpencar semua anak-anak tertangkap, tersisa Emma, Norman dan Ray beserta dua anak yang sedang digendong oleh Emma. Dan Emma pun terpojok oleh Suster Crone. Akhirnya Norman dan Ray menjadi pemenang dikarenakan waktu sudah habis. Dan adegan pun beralih di ruangan Mama. Terlihat Mama sedang berbincang oleh Suster Crone. Pagi hari telah tiba, di mana Emma, Norman dan Ray sedang menjemur, dan mereka pun bermain petak umpet lagi. Namun kali ini mereka melatih aba-aba gerakan tangan dari ketiga sang sahabat tersebut. Berhasil, anak-anak pun menuruti dan permainan selesai. Emma, Norman dan Ray berdiskusi mengenai nilai dari Till. Till mendapatkan nilai 203. Itu sangat tinggi sekali, ucap Norman. Dan mereka memajukan tanggal pelarian mereka menjadi 10 hari dari sekarang. Emma, Norman dan Ray mengundang Gilda dan Don ke perpustakaan untuk membicarakan tentang tembok dan gerbang tersebut. Lalu Norman pun memberikan bukti nama, usia, nilai dan tanggal kepergian. Dan Emma berucap dengan lantang meminta Don dan Gilda untuk membantu pelarian semua anak-anak panti tersebut. Dan mereka pun menyetujui hal tersebut. Namun itu adalah rencana dari Norman untuk mengungkap mata-mata di antara anak-anak panti tersebut.
Dan ternyata Gilda yang berkhianat dan berpesan kepada Mama memberikan informasi kepada Mama tentang tali yang berada di bawah kasur Norman. Namun ternyata salah. Dugaan terhadap Gilda. Dan Emma pun berbicara kepada Norman dan Ray bahwa Gilda tidak akan mengkhianatinya setelah ia mengikuti dari belakang. Namun di sisi lain Norman sudah mengetahui mata-matanya adalah yaitu Ray. Dan Ray pun menyangkal apa perkataan Norman dengan berkata, "Apa maksud kamu Norman?" Dan ternyata yang memberikan informasi kepada Mama ternyata adalah Ray. Dan ternyata Ray mengakui dia adalah spy dari Mama. Dan Norman pun mengintimidasi si pengkhianat yaitu Ray. Norman meminta kepada Ray 1, tetap bersama kami dan jamin keselamatan kami. 2, katakan semua yang kau tahu. 3, berbaliklah. Jadi spionku Ray. Percakapan Ray dan Norman pun berakhir. Lalu Ray memasuki ruangan Mama dan berbincang tentang Norman dengan Mama. Di mana Ray meminta bayaran kepada Mama atas kerjasama terhadap spy. Dan di pagi hari Ray mengakui dia adalah spy di hadapan Emma dan Emma pun bergetar berbicara kepada Ray mengatakan, "Kau tak sendiri lagi Ray, jangan pernah melakukan itu lagi." Dan Ray pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan mereka berlima berkumpul kembali di perpustakaan untuk mengungkap ruangan rahasia. Lalu yang mengambil misi mengungkap ruangan rahasia tersebut adalah Don dan Gilda. Sementara itu Don dan Gilda menghadapi resiko yang besar. Dalam suasana tegang antara Don dan Gilda. Dikala itu pintu terbuka. Dan ternyata anak laki-laki bernama Phil yang membuka pintu tersebut. Ia sedang bermain petak umpet dengan Naila dan Eugene. Sementara Emma, Norman dan Ray berdiskusi tentang menginvestigasi keadaan di luar panti itu bagaimana. Norman dan Ray diajak Emma menuju ke perpustakaan, lalu Emma menunjukkan buku dari William Minerva. Lalu tiga sekawan itu meneliti tentang pesan sandi Morse di perpustakaan, buku milik William Minerva. Di sela penelitian di perpustakaan adegan pun beralih memperlihatkan Don dan Gilda berhasil menemukan kunci untuk menuju ruangan rahasia. Lalu mereka memasuki ruangan rahasia tersebut tanpa diketahui oleh Mama, selanjutnya beralih kepada Don. Dan Don tanpa sengaja tersandung oleh pintu yang berada di bawah kakinya dan ia pun memasuki ruangan tersebut. Melihat banyak sekali bekas mainan dari anak-anak sebelumnya yang telah meninggalkan panti. Ada juga boneka dari Connie yaitu boneka kelincinya. Don dan Gilda melihat mesin pemancar radio tersebut dan ia bertanya-tanya, siapa yang dihubunginya? Markas itu atau apapun yang dikatakan Ray? Adegan beralih saat ingin keluar Don dan Gilda hampir ketahuan oleh Mama. Namun Eugene anak laki-laki itu menyelamatkan hidup Don dan Gilda. Selanjutnya mereka berkumpul di ruangan makan kali ini dan berdiskusi apa saja yang mereka temukan. Dan malam pun berlalu, pada saat pagi hari diperlihatkan Emma seperti biasa sedang menjemur kain. Lalu terlihat Ray sedang berbincang dengan Mama. Membicarakan umurnya Ray ia sebentar lagi umurnya akan menuju 12 tahun. Lalu yang lain Emma, Norman, Don dan Gilda menuju hutan halaman belakang. Pada saat di perjalanan menuju ke hutan belakang. Emma, Norman, Don dan Gilda dikejutkan oleh Suster Crone. Lalu Suster Crone menunjukkan jahitan di dadanya ia berkata, di dalam tubuhku ini terdapat chip. Chip ini mengeluarkan listrik dan menghentikan jantungku. Setelah berbincang-bincang lalu Norman dan Suster Crone membuat perjanjian bekerja sama. Dan perjanjian pun disepakati oleh Norman dan Suster Crone. Dan anak-anak kembali ke dalam panti lalu berkumpul. Dengan Ray membicarakan tentang perjanjian dengan Suster Crone, selanjutnya malam telah tiba di mana Emma dan Norman memasuki ruangan dari Suster Crone. Emma dan Norman meminta memperlihatkan alat pelacak yang dipunyai Suster Crone tersebut. Lalu mereka diberikan informasi tambahan oleh Suster Crone. Alat pelacak berada di telinga kiri, sekitar cuping. Selanjutnya Suster Crone memberitahu dia tak pernah sama sekali bertemu dengan manusia di luar panti asuhan. Emma dan Norman pun terkejut mendengarnya. Selanjutnya memperlihatkan adegan Ray sedang berbincang kepada Mama. Ray berterima kasih kepada Mama telah memberikan kamera.
Setiap anak-anak pada saat ingin meninggalkan panti ia akan diberi kesempatan memilih barang yang ia inginkan. Dan Ray menginginkan kamera dan itu pun diberikan oleh Mama. Pagi pun telah tiba. Di mana Mama mendatangi kamar dari Suster Crone dan memberikan surat cinta dari Grandma kepada Suster Crone dan isi dari surat tersebut adalah Suster Crone diminta menjadi Mama di pabrik 4. Dan Isabella berbicara, segera berkemas dan kembali ke markas. Dan rencana Crone gagal untuk mengusir Isabella dari panti. Lalu Suster Crone bertemu dengan Grandma. Di gerbang lalu Suster Crone memberikan surat rahasia tentang masalah peternakan Isabella. Namun rencana Crone gagal. Ia pun disantap oleh monster. Di dalam gerbang tersebut. Selanjutnya Ray pun ikut tersandung dalam masalah Suster Crone. Lalu Ray pun diberhentikan menjadi spy Mama. Malangnya Ray ia dikunci di dalam ruangan oleh Mama. Selanjutnya Mama menyusul Emma dan Norman. Don menolong Ray dengan mendobrak pintunya. Ray berlari dengan secepat-cepatnya agar bisa menyusul Mama. Namun sayang sekali Mama sudah bertemu dengan Emma dan Norman terlebih dahulu. Sudah terlambat pada saat Emma menahan Mama agar Norman bisa lari. Malangnya kaki Emma dipatahkan oleh Mama. Norman pun hanya terdiam melihatnya. Ray, Don dan Gilda terlambat hanya bisa melihat penderitaan Emma. Dan kabar buruk untuk Norman. Norman akan dikirim lebih dahulu dibanding yang lainnya. Kali ini mereka menghadapi masalah yang sulit. Salah satu dari sahabatnya berada dalam bahaya. Yaitu, Norman. Norman akan dikirim oleh Mama. Terlebih lagi ada seseorang yang terluka akibat Mama yaitu, Emma. Selanjutnya Ray, Emma dan Norman. Berkumpul di ruangan Emma membicarakan rencana membawa kabur Norman. Dan mereka berencana kabur pada siang hari, setelah melakukan makan siang. Adegan pun beralih ke ruangan makan. Mama memberitahu kepada semua anak-anak bahwa Norman akan pergi besok. Semua terlihat sedih dan menangis mendengarnya. Semua berbagi tugas untuk pelarian Norman. Gilda bertugas membuat tali untuk Norman. Siang hari pun telah tiba, Norman siap melarikan diri dan ia berlari dengan cepat serta membawa tali dan alat setrum dari Ray. Namun pada saat Norman menaiki dinding tersebut, Norman hanya tersenyum ketika melihat keluar. Selanjutnya adegan beralih ke lapangan, Norman kembali ke Mama pada sore hari. 3 sahabat itu berkumpul di ruangan Emma. Emma dan Ray memarahi Norman. Namun Norman memiliki alasannya. Ternyata pada saat Norman mendaki dinding tersebut, Norman melihat sebuah jurang yang sangat dalam. Alasan tersebutlah yang membuat Norman kembali ke panti asuhan. Lalu Norman pun menjelaskannya kepada Emma dan Ray tentang jurang tersebut, lalu kemudian Norman menggambarkan peta Land of Dawn dan menjelaskan kepada Ray dan Emma tentang jalan keluarnya. Selanjutnya Norman mengembalikan alat setrum dari Ray. Malam pun telah tiba. Norman berpamitan kepada semua bocil-bocil terkecuali Ray. Dia hanya berada di tangga melihat kepergian Norman. Dan Norman pun pergi bersama Mama menuju gerbang kematian, namun pada saat Norman memasuki gerbang tersebut Norman disuruh menunggu oleh Mama. Dan adegan pun beralih kepada Emma, semua anak panti melakukan kegiatan seperti biasa, namun Emma dan Ray terlihat murung dan sedih atas kepergian Norman dari panti tersebut. Semua bocil-bocil peduli kepada Ray dan Emma. Don, Emma, Gilda dan Ray melakukan pertemuan di ruangan makan. Mereka membicarakan tentang rencana kaburnya. Malam pun berlalu seperti biasa. Di pagi hari semua anak berkumpul di lapangan dengan gembira. Namun Emma dan Ray terlihat tetap sedih dan murung. Singkatnya malam pun tiba, di mana pertemuan Ray dan Emma memunculkan ide rencana baru untuk kabur dari panti tersebut. Dan Ray berencana bunuh diri dengan cara membakar dirinya dengan bensin. Lalu Emma menyangkal hal tersebut. "Apa kau sudah gila, Ray?" Namun pada saat Ray ingin membakar dirinya dengan batang korek api, Emma pun menyelamatkan dengan melompat dan mematikan api dari batang korek api tersebut.
Dan rencana bunuh diri Ray digagalkan oleh Emma. Dan Emma pun mengusulkan memotong kuping mereka dengan mengelabui Mama seolah-olah Ray di dalam kobaran api tersebut. Bocil Epe pun semuanya kabur dengan cepat dan sigap. Mereka menaiki dinding dengan tali buatan tersebut, kemudian Don melempar batu yang diikatkan oleh tali untuk jalan penyeberangan mereka. Setelah tersangkut di batang kayu, bocil Epe pun bisa menyeberangi jurang tersebut dengan menggunakan gantungan baju sebagai alat bantu untuk menyeberanginya. Semua sudah terlatih pada saat Emma dan Ray terlihat sedih dan murung untuk mengelabui Mama. Padahal mereka di saat itu sedang berlatih dan menyusun rencana. Lalu singkatnya Mama mengejar mereka namun hanya tersisa Emma sendiri yang berdiri di atas dinding tersebut. Emma pun menyeberangi jurang tersebut, terjadilah ingatan masa lalu dari ingatan Mama pada saat Mama masih menjadi bocil yang masih perawan, dan Mama pun dipaksa melakukan pengencrotan. Lalu Mama pun melahirkan anak yang bernama Ray. Emma dan teman-teman meninggalkan Phil dan lain-lain di dalam panti tersebut. Emma menitipkan pesan kepada Phil untuk menjaga mereka semua. Dan film pun selesai dengan kaburnya pada bocil Epep dari panti asuhan tersebut, sungguh cerita yang tidak terduga mulai dari pelarian yang berhasil dari para bocil Epep. Dan yang paling mencengangkan Ray ternyata anak dari Mama dan sejauh ini belum diketahui kabar dari Norman. Apakah dia sudah mati atau masih hidup? Oke bye-bye brother film biru, jangan lupa di subscribe dan di like-nya, terima kasih.